Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan muliakan para asatizah, para guru, para orang tua, segenap tamu undangan. Ini pada dengerin apa kagak ini? Wabil khusus tuan rumah yang mengundang kita pada siang hari ini dalam acara ini. Acaranya apa? Tasyakuran rumah sekaligus haul, sekaligus udah anak lulus. Anaknya lulus apa Bu? S1. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengaja Yuli saya suruh pegang video, soalnya kalau nggak begitu suka reses dia orangnya. Dalam Islam kita mengenal beberapa istilah walimah. Walimah itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada walimah pernikahan, ada walimah sunatan, ada juga walimah menempati rumah baru, namanya walimatul waqiroh. Ini yang kita sedang hadir di sini adalah walimatul waqiroh, walimah menempati rumah baru. Inti dari walimah adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapatkan berbagai nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, kata Allah, pasti akan aku tambahkan. Kata ulama, yang ditambahkan dari rezeki itu bisa jumlahnya, bisa juga keberkahannya. Punya rumah satu, bersyukur Allah tambah jadi dua. Punya motor satu, bersyukur Allah tambah jadi dua. Punya mobil satu, bersyukur Allah tambah jadi dua. Punya suami satu, bersyukur Allah Aku aja. Ya dengerin dulu apa? Belum selesai. Punya suami satu, bersyukur Allah tambah keberkahannya. Suaminya tambah soleh, tambah betah di rumah. Jangan amin betah di rumah dia kagak kerja. Maka tuan rumah mengundang kita ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ini rumah cakep apa enggak? Cakep banget ya. Saya juga kalau dikasih mau ini. Ada hadis Nabi yang menarik. Min sa'adatil mar'i arba'un, atau arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang merupakan penyebab orang bahagia.
Ada 4 hal yang menyebabkan orang bisa jadi senang. Yang pertama, al-maskanul wasi, punya rumah biar gede asal cakep. Bu, yang pertama punya rumah biar gede asal gede, jelek nggak ngerakin, serem kayak rumah hantu. Betul. Cakep cuma ukuran 1x1, kagak enak juga kayak kuburan. Maka rumah biar gede asal bikin dah yang kayak gitu. Enggak. Yang kedua, almar'atus soleh, almar'atus solehah, punya bini biar cakep asal taat. Cakep, taat. Senang itu suami kayak gitu. Jangan mohon maaf udah jelek, sombong, ngambekan mulu. Yang begitu tuh tuker sama panci. Ya udah jelek, sombong, ngambekan mulu, tuker aja sama panci yang begitu. Yang ketiga, al-markabul hani, punya kendaraan biar mewah asal enak dibuat jalan. Ya terserah mau motor mau mobil, kita pakai kemana-mana nggak mogokan, bikin seneng tuh. Yang terakhir, al-jarus soleh, punya tetangga yang soleh, punya tetangga yang baik, rumah cakep, istri solehah, kendaraan ada, tetangga baik. Enak gak? Enak banget Bu kalau punya tetangga baik. Setiap habis gajian kita lewat rumahnya dikasih. Ya dikasih, kagak dijaga-jagain. Iya. Dikasih lewat. Ini penting nih. Karena hidup di dunia ini kita nggak sendirian. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi dengan yang lainnya. Hidup di Jakarta dempet, tetangga kanan kiri depan belakang. Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ini yang dalam ngobrol aja nih. Yang dalam ngobrol aja Pak. Tahu Pak Ustadz. Mentang-mentang ustazah. Panggil Pak Ustadz. Ustazah. Ustazah. Jangan ngobrol apa? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Oh iya. Lagi rapat. Manggana. Habis kalau saya di dalam, yang di luar banyak hal. Kalau di sini ngobrol semua rame, makanya saya di luar aja. Biarin. Anak ada Mbak Juli ya Pak? Biangnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Lewat sana Bang. Gue lagi di videoin ada tukang kopi itu udah jelek banget. Nama di perjalanan ngobrol baca. Siapa orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetangganya, memiliki hubungan baik dengan tetangganya. Bu, tetangga itu bukan sekedar nempel rumahnya dengan kita. Lebih dari itu, malaikat Jibril, kenal malaikat Jibril? Tahu nggak malaikat Jibril? Tahu. Malaikat yang sering mondar-mandir kepada Rasulullah SAW membawakan wahyu. Beliau sering memberikan nasihat kepada Rasulullah berkaitan dengan tetangganya. Sampai baginda Rasul bilang, saking seringnya malaikat Jibril berwasiat untuk saya berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya kira tetangga itu dapat warisan. Maksudnya apa?
Hubungan baik dengan tetangga kudu diatur. Hubungan baik dengan tetangga harus dijaga, harus dipelihara. Ada orang sama tetangganya main sikut-sikutan. Ada tetangganya yang kanan ngomongin tetangganya yang kiri. Tetangganya yang kiri ngomongin tetangganya yang kanan. Ada nggak yang begitu tuh? Bu, bu, ada nggak yang suka ngomongin tetangganya? Nggak ada. Nggak ada ya. Di sini mah orang ngaji semua. Di sini mah orang soleha semua. Amin. Nggak ada yang ngomongin tetangganya. Tetangga kita mah kita ya Bu ya. Ada tuh Bu. Di Bojong Gede. Bojong Gede. Sama tetangga kagak akur. Tetangganya beli kulkas diomongin. Tetangganya yang beli TV, dia yang kasak kusuk. Di mana itu? Bojong Di Gede. Bojong Gede. Coba pindahan dari Bangka. Di Bangka nggak ada Pak. Udah pindah ke Bojong. Padahal dua-duanya tukang ngaji. Dua-duanya sering hadir di majelis taklim. Dua-duanya kalau malam Jumat suka yasinan bareng-bareng. Nggak tahu. Tuh ngumpul aja sama temennya. Panggil. Ada tubuh yang begitu tuh, ada gak? Ada. Tapi bukan nih, ya. Ini mah orang baik semua. Amin. Padahal udah diingetin tuh Bu sama guru-guru kita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu. Hei, yang suka ngomongin orang lain, ngegosipin orang lain, apakah kamu suka memakan bangkai daging saudaramu sendiri padahal kau jijik dengannya? Bu, Bu, semakin banyak kita ngomongin tentang saudara kita, semakin banyak kita ngomongin tentang tetangga kita, berarti sama aja kita makan bangkai saudara kita sendiri. Nah tuh kan di dalam ceramah sendiri, berkata apa? Ada bagian berkatanya yang dalam dah. Pak Ustadz, yang saya ngomongin beneran, nggak ngadi-ngadi, nggak buat-buat, beneran emang begitu. Kira dibilangin kayak gitu tuh, beneran Pak Ustadz emang begitu orangnya. Iya, kalau kita ngomongin sesuatu tentang tetangga kita, tentang saudara kita yang benar terjadi padanya, itu namanya ghibah. Dosa nggak? Dosa nggak? Dosa. Kalau yang kita ngomongin kejelekan tentang tetangga kita dan itu tidak terjadi pada tetangga kita, namanya fitnah. Ghibah dosa. Fitnah juga dosa. Al fitnatu asyaddu minal. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya Nabi pernah mengingatkan kepada kita, beliau bersabda di depan para sahabatnya, sering kita dengar nih hadis, atadruna minal muflis, wahai sahabat-sahabatku, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Menurut kami ya Rasulullah, yang namanya orang muflis, yang namanya orang bangkrut adalah
yang nggak punya duit, yang nggak punya harta benda, habis duitnya, habis harta kekayaannya. Kata Rasulullah, iya, kalau untuk ukuran dunia kayak gitu, tadinya hartanya banyak, habis. Tadinya kontrakannya bererot, habis. Itu namanya bangkrut untuk urusan dunia. Tapi menurut Rasulullah, yang namanya bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala salat, datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala puasa, pahala sedekah, pahala hadir di majelis taklim, pahala hadir di tempat arwahan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, pahala yang banyak itu tidak membuat dia masuk surga. Kenapa? Waqad qadzaba hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Orang ketika hidup di dunia berbuat zalim terhadap saudaranya, makan harta orang lain, memfitnah orang lain, bohongin orang lain, fitnah orang lain, sehingga dengan sebab kezolimannya itu pahala kebaikannya diambil untuk orang yang dizoliminya. Bu, kalau kita ngomongin tetangga kita, ngomongin saudara kita, nanti pahala sholat kita buat dia tuh. Kita yang capek sholat 5 waktu, kita yang capek sholat tahajud, kita yang capek sholat duha, diambil buat dia. Kenapa? Karena kita ngomongin tuh orang. Terus kalau pahala kita udah habis karena banyak perbuatan zalim yang kita lakukan, maka dosa orang yang kita omongin buat kita. Dosa dia yang banyak dikurangin buat kita, gara-gara kita jahat sama itu orang, kita zalim sama itu orang. Tinggal pilih mau kayak gitu apa enggak. Kalau mau kayak gitu, omongin orang lah selebar kampung, sampai mulut ke busa silahkan. Tapi resikonya pahala kita akan habis. Ya Bu ya, udah jam berapa ini? Sekalian doa. Emang udahan? Udah? Bu, udah? Belum? Oh iya, berkatnya lagi disiapin. Berkat buat Ustadz katanya lagi disiapin. Kalau buat ente mah udah. Maka harapan kita, tentunya harapan tuan rumah yang ditempatin ini bakal mendatangkan keberkahan. Betul nih Bu, kita kan kalau nempatin rumah harapannya rumah kita berkah ya Bu ya. Kalau berkah kan enak ya Bu. Apa tuh berkah? Bertambahnya kebaikan. Namun untuk mendapatkan keberkahan dari rumah kita nggak cukup cuman amin doang Bu. Nggak cukup dengan amin doang. Harus ada yang kita kerjain, harus ada yang kita usahain. Di antaranya pertama, rumah yang kita tempatin bersumber dari rezeki yang halal. Kalau bikin rumah, ini rumah kan dulunya saya tahu persis, saya sering lewat. Ini mah bukan direnovasi, dibangun total. Kayaknya sih sampai MM-an ini rumah bangunnya ya. Ya Bu ya. Tuan rumahnya mana nih tuan rumahnya? Di dalam ya. Sampai MM-an ini rumah nih. Iya kan? Iya. Rumah yang dibangun berapa miliar ke? Kalau bersumber dari uang yang haram, nggak bakal jadi sumber keberkahan. Maka modal utamanya bangun rumah
beli pasirnya, beli bataknya, beli besinya, bayar tukangnya, duit dari sumber yang halal. Termasuk kalau kita ngontrak, duit bayar kontrakannya bersumber dari yang halal, dari jualan yang halal, dari kerja yang halal, dari usaha bisnis yang halal. Nggak nipu bisnisnya. Kalau uangnya boleh nyolong, kalau uangnya berasal dari korupsi, kalau uangnya berasal dari nipu orang, jual barang yang haram, maka uangnya adalah uang yang haram, nggak bakal mendatangkan keberkahan. Bu, sumbernya dulu bu. Makanya ibu, bu, suka nggak dikasih duit sama lakinya? Bener ya bu ya? Tiap bulan apa tiap hari? Ada yang tiap hari, ada yang tiap bulan. Ketika ibu terima nih dari lakinya, nih pegang duit 2 juta, habisin ya sehari. Ya kalau timbang contoh, ya kali aja ada. Kita bilang apa itu bu? Alhamdulillah. Pernah nggak nanya, Pak, Ayah, Papa, ini duit apaan? Kalau segitu saya tanya. Ngojek 2 juta. Boleh kerja apa boleh ngepet? Jande. Tanya tuh, oke nggak 2 juta 100 ribu dah nih. Nih pegang 100 ribu buat beli beras sama buat jajan anak-anak. Pernah nggak nanya ini duit dari mana bang? Kurang nih bang. Halal apa haram bang? Enggak ya, langsung aja masukin kantong, masukin kantong, nggak kita nanya lagi. Padahal kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula. Resikonya kalau ada barang haram masuk ke badan kita, maka lebih pantas orang tersebut masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Satu tuh bu. Yang kedua, main cepat aja dah. Yang dalam udah bagian berkat soalnya. Udah lihat tentengan warna biru. Yang kedua, dua. Yang kedua, kata baginda Rasul, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi, hiasi rumahmu dengan bacaan-bacaan Quran. Bu, rumah kita mau kecil mau gede, kalau hatinya sempit tetap akan jadi sempit. Betul? Rumah kita mau gede mau kecil, kalau hatinya luas maka terasa akan. Caranya banyakin tuh rumah bacain Quran. Habis subuh baca Quran, habis zuhur bacain Quran, habis asar, habis maghrib bacain Quran. Tenang, adem, rahmat Allah turun ke rumah kita kalau sering dibacain Quran. Maka mohon maaf, kemajuan teknologi saat ini di satu sisi bikin hidup kita jadi senang, jadi gampang, jadi mudah. Tapi di satu sisi yang lain, gara-gara teknologi orang jauh dari ibadah. Bu, pada gelisah amat sih, kenapa sih? Mau kemana pada gelisah amat? Biasa aja Pak Ustaz. Arisan RT. Oh iya, arisan RT sini. Iya. Bini saya udah dapat apa belum? Udah, kan udah ketempatan. Iya. Bu, Ya. sekarang zaman canggih, listrik masuk ke rumah kita. Di rumah kita ada TV, betul? Di satu sisi alhamdulillah bersyukur, kemajuan teknologi bikin kita hidup jadi mudah. Namun di sisi yang lain, gara-gara teknologi ibadah mulai tersisihkan.
Bu, Bu, yang rada-rada sepuan mungkin ingat zaman dulu. Apa? Yang rada-rada sepuh mungkin ingat zaman dulu, di saat belum ada listrik, belum ada teknologi, belum ada televisi, rumah pakai minyak tanah, pakai obor, lampu tempel, lampu yang dikocok tuh lampu apa? Petroma. Iya, pertama apa namanya? Oh, Petroma. Iya. Pertama pensil. TV belum banyak, baru ada TVRI. Sinetronnya baru ada ACI, Aku Cinta Indonesia. Ya, betul. Mainnya malam Sabtu habis maghrib. Betul. Seumuran berarti Pak Ustaz. Masih pensil. Bu, Ya. tuh saat itu rumah kita, tetangga kita anget sama bacaan Quran. Habis maghrib, rumah yang satu baca tabarok, yang belah sono baca waqiah, yang belah sono anak remaja lagi kumpul baca barzanji, yang belah sono lagi latihan tahlilan. Kapan? Dulu. Dulu. Sekarang belah sini nonton TV, belah sono nonton YouTube, belah sono nyetel TikTok. Sinetron TV nggak rame, lari ke LED TV. Filmnya kupu-kupu malam, udah habis. Udah habis, udah habis. Udah habis. Arif Dirgantara udah habis. Habisnya gantung, nggak ketahuan tuh begini. Iya betul, Pak Ustaz. Iya, gua nonton. Sama Pak Ustaz. Nah, Nonton juga. kupu-kupu malam sudah habis, lahir sinetron baru Skandal 2. Waduh. Hafal banget Pak Ustaz. WTV tontonannya WTV. Di baju. Bu, Ya. emang vulgar tuh. Ya kan udah 30 tahun. Bu, ayo dah. Walaupun ada TV, walaupun ada internet, ada YouTube, balikin. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi, hinari, cahayakan rumahmu dengan tilawatul Quran. Udah 2 tuh. Yang ketiga sampai 4 nih, Bu. Yang kalau dibuka semua sampai jam 4 lah ya. Yang ketiga, la taj'alu buyutakum maqabir, kata baginda Rasul. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kenapa? Gak pernah dipakai sholat sunnah. Bu, Bu, kalau perempuan dianjurkan sholatnya di rumah. Kalau laki-laki sholatnya di Masjid. ataupun musola. Ibu pada punya laki kan ya? Punya. Lakinya pada sholat di mana, Bu? Benar. Kalau ibu sholatnya di rumah, berarti ibu adalah wanita solehah. Kalau suami ibu sholatnya di rumah, berarti suami ibu adalah suami soleh. Makin kalah aja gua sama kantong plastik. Emang begitu ibu-ibu kalau kemana-mana undangan tahlilan, tasnya yang gede-gede ya. Pastel masuk, donat masuk, lontong masuk. Masuk Tasnya segini Pak Ustaz. sampai rumah dia lupa, Busuk di tas. kagak diangkat yang di dalamnya. Bosok deh. Bu, tanggung ya Bu ya, biarin berkat urusannya. Bu, kalau laki sholatnya di masjid, perempuan sholatnya di rumah, dan laki-laki dianjurkan sholat sunnahnya di rumah, duhanya di rumah, qobliyah ba'diyahnya di rumah, tahajudnya di rumah. Bu, di rumah sholat tahajud apa enggak? Yang jawab cuma 10 orang. Sholat tahajud apa enggak? Kadang-kadang. Yang benar. Tergantung Pak Ustaz.
tergantung apa? Kalau dicolek suami nggak sholat tahajud. Bu, usahain semalam 2 rakaat. Bareng sama suami jadi imam, ibu jadi makmum. Kan cakep tuh ya. Pernah nggak begitu? Enggak. Nggak pernah, Bu. Ini siapa? Dia nggak pernah. Gininya Edi. Mulai sekarang Bu niatin Bu, rumah kita jangan jadi kuburan, karena kalau jadi kalau seperti kuburan nggak ada keberkahan. Kenapa nggak jadi? Kenapa rumah kita seperti kuburan? Karena jarang dipakai sholat sunnah. Yang terakhir, kalah juga saya sama mama ini, luar biasa ini. Yang terakhir, plastik lagi katanya, plastik lagi. Ini. Bukan habis nih, belum. Oh jatahnya Yuli itu bisa mas saya. Jatahnya dia nah belum. Yang terakhir Bu, Sedikit nggak? muliakan rumah kita dengan anak yatim yang kita kasih makan. Ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik rumah kalau di dalamnya ada anak yatim yang dikasih makan. Sejelek-jelek rumah, seburuk-buruk rumah kalau di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Ada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau itu nggak bakal mau makan sebelum di meja makannya ada anak yatim. Bu, kita begitu apa kagak? Enggak. Makan aja, bodo amat, anak yatim mah bukan urusan gua. Tapi kalau itu sedikit-sedikit Pak Ustaz sedekah mana yang Cakep kalau begitu. Ya, cuma sedekah sama anak yatim jangan cuma tanggal 10 Muharram doang. Enggak. Kalau rumah kita mau didatangkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, usahain sedekah sama anak yatim, terserah mau sehari 10.000, sehari 20.000, sehari 100.000 nggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan tempat ini mendatangkan keberkahan buat kita semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Di dalam udah kasih kode begitu, yang di luar juga makanannya udah pada habis, udah nggak konsentrasi, saya tahu ya. Mudah-mudahan kedatangan kita mendatangkan berkah bagi tuan rumah. Apa yang diingatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kedua tangan kita. Ada yang mau dibacain Fatihah enggak? Ada catatan Fatihahnya enggak? Ada. Kita niatkan semoga Haulnya Ibu Haja Dawiyah binti Daud. ya, sebutin aja semuanya, sebutin. Yang diniatkan oleh tuan rumah, yang dihaulkan pada siang hari ini, dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang masih pada hidup bisa meneruskan kebaikan-kebaikan para pendahulu kita, menjadi orang-orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.